yang bersambut kata berjawab. Untuk itu mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum PGMNI Provinsi Riau, Bapak Ahmad Siregar SPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Mohon sambutlah salam dengan penuh semangat dalam acara silaturahmi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sesuai Pak suara jawaban salam dengan jumlah yang depan ini. Buah apel jatuh ke kolam, pisang barangan di dalam peti. Ibu-ibu yang tak mau menjawab salam, kudoakan suamimu kawin lagi. Buah apel jatuh ke kolam, pisang barangan di dalam peti. Bapak-bapak yang tak menjawab salam nanti pulang tak bisa berdiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua diawali dari semangat Bapak Ibu. Kalau nggak semangat, mohon maaf, jangankan menumbangkan sebuah pohon, debu yang kecil pun tak bisa kita terbangkan. Betul Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Syedul Amin Nasution Pak ya, MA Ausire Geroba. Sebagai penceramah kita pada hari ini, sekaligus beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Riau. Alhamdulillah sudah berada di hadapan kita bersama. Kita kasih aplaus dulu. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan, dan sangat kita nantikan. Apa Bu yang dinantikan Pak? THR. Itu yang ngomong gak saya ya, beliau. Mudah-mudahan. Ini sudah lampu hijau bukan lampu kuning lain. Ya, ya. Sebelum dibagikan lebih baik disebut dulu kan. Menyesal tak hadir hari ini. Beliau adalah pernah menjabat sebagai petinggi Rokan Hulu 2 periode yang telah membangun Rokan Hulu secara religius, yang saat ini sedang berada di Komisi 8 DPR RI, Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Kita kasih aplaus dulu Pak. Saya agak gampang menyebut nama beliau ini, soalnya sama dengan nama saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati pengurus wilayah PGMNI Riau yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah hadir bersama kita juga. Saya perkenalkan Bapak Sekjen kita, ya, Bapak Rudiansah Manurung Pak ya. Ya, beliau berdomisili di Kabupaten Bengkalis, Kota Duri. Alhamdulillah jauh-jauh untuk hadir bersama kita di sini bersama keluarga dan pengurus-pengurus yang lain. Begitu juga dari ketua, saya hormati Ketua Umum Pengurus Daerah PGMNI Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Sirun Estos MPD. Alhamdulillah sudah ketemu sama Pak ya. Kita sapa juga dari PGMNI Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah ada ya, diwakili oleh Pak Rudi dan kru-krunya. Kemudian juga ada yang hadir bersama kita dari PGMNI Kota Dumai. Mana Dumai ini? Oh Dumai Pak ya, Alhamdulillah dari Dumai juga hadir ya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dan Ibu, baik kepala madrasah maupun guru, baik mulai dari, ada juga yang dari PAUD Pak ini, Pak Haji, ada juga dari RA, ada dari MI, MTS dan MA. Seluruh kita yang hadir, tamu undangan yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, besar tidak disebutkan gelar, kecil tidak diimbau nama.
Kita semua mudah-mudahan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya pada hari ini. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allah yang menetapkan kita bisa bertemu hari ini bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan, bahwasanya acara ini juga kita adakan link Zoom-nya bagi rekan-rekan kita yang tidak bisa hadir pada hari ini di ruangan ini, mungkin karena keterbatasan ruangan, Pak ya. Selanjutnya juga kita sampaikan acara ini juga diikuti oleh seluruh PGMNI se-Indonesia. Kita sapa dulu nanti ya, terutama Bapak Ketua Umum PB PGMNI Bapak Haji Heri Purnama MPD. Assalamualaikum Pak Ketua, alhamdulillah. Dan Pak Sekjen dan Bendahara dan seluruh ketua dan pengurus PW PGMNI se-Indonesia yang alhamdulillah PGMNI sudah terhubung di 34 provinsi se-Indonesia termasuk Riau. Artinya PGMNI ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ya, PGMNI ini bukan organisasi biasa, walaupun kita terdiri dari orang-orang yang biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengapa diadakan PGMNI? Dulu dalam sejarah kita baca, Indonesia mengapa sampai 350 tahun dijajah? Karena apa? Karena bukan mereka dulu tidak ada, bukan tidak hebat, bukan tidak kuat, hanya saja kekuatannya tidak disatukan. Mereka merasa dengan kerajaan mereka bisa berdiri, bahkan mereka ingin menguasai dunia dengan sendiri. Mohon maaf, sampai 350 tahun berjalan, mohon maaf, itu tidak tercapai. Sampai kapan Indonesia bisa bangkit? Pada saat mereka-mereka yang merasa kuat tadi itu sadar diri atas persatuan. Sehingga mulai dari Sabang sampai Merauke mereka bersatu, terbentuklah satu negara bernama Republik Indonesia. Padahal mereka sama-sama kecil. Dari kerajaan-kerajaan kecil dan besar mereka bergabung bersatu. Itulah sebuah persatuan, bisa membentuk sebuah negara. Kalau sudah terbentuk sebuah negara maka tercipta sebuah kekuatan. Kalau kita punya kekuatan, apapun bisa kita lakukan Bapak Ibu yang saya muliakan. Oleh karena itu, mohon maaf, ada sebuah istilah. Saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah kita sebagai guru madrasah ini sudah merasa nyaman? Sudah merasa sejahtera? Sudah bahagia? Kira-kira ada masalah nggak dengan madrasah? Ada. Orang yang bodoh, kata Imam Al-Ghazali, orang yang bodoh nggak sadar dia itu bodoh. Orang yang lemah, orang yang nggak sadar dia itu lemah. Sehingga tidak ada usaha untuk bagaimana dia tidak bodoh, tidak ada usaha untuk bagaimana dia biar supaya dia kuat. Oleh karena itu, di tahun 1908 barulah ada kesadaran warga Indonesia, masyarakat Indonesia untuk bersatu, untuk membentuk sebuah organisasi. Organisasi pertama didirikan namanya Budi Utomo. Melalui organisasi itulah bangkit kesadaran betapa pentingnya sebuah persatuan. Maka bangkitlah organisasi lain. Madrasah ini gitu juga. Kita sadar kita bermasalah, kita sadar kita kurang, kita lemah, kita belum sejahtera. Namun kita tidak mau bersatu, masing-masing kita bergerak sendiri-sendiri. Mohon maaf, sampai kiamat tidak akan ada kesejahteraan. Perlunya kita bersatu Bapak Ibu. Ada seekor binatang bernama gajah, besar luar biasa. Mohon maaf, kalah, runtuh, jatuh dengan hewan kecil bernama semut. Bukan karena semut ahli santet, bukan karena dia punya senjata yang hebat, tapi karena semut yang kecil, dia punya semangat kebersamaan, semangat bersatu. Takbir! Lemas sekali Pak. Takbir! Kalau kita nggak bersatu Bapak Ibu, mohon maaf, saya kadang-kadang lihat ya di grup kita, grup PGMNI, belum apa-apa sudah banyak komen negatif, bahkan ada yang keluar. Mohon maaf, begitu diajak masuk, saya dapat apa katanya? Saya jawab, kau tidak akan dapat apa-apa sebelum kau mencoba mau melangkah untuk maju. Betul? Takbir!
Oleh karena itu melalui momen yang baik ini, spirit Idul Fitri nanti akan diserahkan, dijelaskan, disampaikan oleh Al-Ustadz kita. Saya mengajak kepada kita semua, seluruh guru madrasah yang merasa guru madrasah, mari kita bersatu. Untuk apa? Satu yang saya sebutkan, ketidakadilan anggaran pendidikan nasional terhadap anggaran madrasah. Betul? 500 triliun yang digelontorkan negara kepada pendidikan nasional yang sampai kepada madrasah itu hanya tidak 10%-nya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Indonesia 85% penduduknya adalah mayoritas Islam. Tapi lihat madrasah kita, Rokan Hulu saja kita baca. Kita lihat di Rokan Hulu Bapak Ibu, mohon maaf. Madrasah negeri MTS contohnya ada berapa Rokan Hulu Pak? 5. SMP negeri ada berapa? Satu kecamatan Kunto Darussalam aja ada 9 SMP negeri. Rohul MTS-nya cuma 5. MTS negerinya Rohul bro. Artinya apa? Keterbatasan sebagai guru madrasah untuk diangkat menjadi ASN sangat kecil sekali. Oleh karena itu, Bu, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Oleh karena itu, saya hari ini sampaikan banyak juga masukan. PGMNI itu ikut-ikutan politik. Mohon maaf, hari ini saya sampaikan, guru madrasah harus melek politik. Paham? Jelas? Takbir. Kalau kita tidak paham politik, tidak peduli terhadap politik, akhirnya kita dipolitiki. Betul? Mohon maaf. Mohon maaf ini Pak ya. Jadi saya sering dikritik, ikut-ikutan itu segala macam. Kenapa sih sering-sering ikut Pak Ahmad? Pak Ahmad itu timnya Pak Ahmad. Mohon maaf, bukan nggak ada cerita tim-tim di sini. Hanya saja sementara ini kita melihat yang peduli terhadap madrasah saat ini, orang yang dianggap wakil kita, yang ada sedikit kekuasaan untuk bisa mengarah-arahkan dana untuk madrasah, saya masih melihat baru beliau orangnya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita tidak bergerak, kita tidak bersatu, mohon maaf, saya sampaikan tadi, jangankan pohon yang tinggi mau kita tumbangkan, debu yang kecil pun tidak bisa kita terbangkan. Tapi kalau kita bersatu, ibarat semut yang kecil bisa menjatuhkan gajah yang begitu besar. Artinya, saat ini kita penentu siapa pemimpin kita. Saat ini kita penentu siapa pamong kita. Kalau sudah duduk, nanti baru urusannya lain. Ya Pak ya, ini mohon maaf. Oleh karena itu mohon maaf. Kalau ada di sebuah daerah pemimpin yang zolim, bukan pemimpin yang salah, tapi masyarakatnya yang salah. Kok tahu zolim dipilih? Jelas? Udah tahu tidak peduli kepada madrasah, dipilih juga. Bertahun-tahun kita anggaran nasional itu tidak begitu banyak kita sampai kepada madrasah. Terbukti untuk sekolah nasional jauh lebih banyak yang negeri ketimbang yang swasta. Sementara madrasah jauh lebih besar yang swasta ketimbang yang negeri. Ini artinya apa? Dianggap madrasah ini disuruh mandiri. Memang betul mandiri. Dengan semboyan ikhlas beramal. Bapak ya? Jadi dianggap kita ini disuruh nggak usah dipedulikan. Mohon maaf. Memang Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya muliakan, kenapa kita mesti berjuang? Saya mohon maaf, bukan karena berjuang begini karena kaya. Mohon maaf Pak Ahmad, Pak Ustadz, sejengkal tanah saya nggak punya. Satu batang pohon saya punya. Kenapa? Kita berjuang untuk bersama, tidak untuk mencari jabatan atau mencari kekuasaan atau mencari hal-hal lain yang bersifat materi. Tapi saya mengajak, saya buktikan, kita berjuang bukan karena bergantung kepada harta, benda dan kekuasaan dan kekayaan. Tapi dengan semangat kita semua insya Allah bisa. Kesimpulan terakhir, Bapak Ibu, mari sama-sama kita sadar untuk organisasi ini. Insya Allah kalau kita bersatu di PGM ini akan banyak hal bisa kita lakukan. Baik secara ekonomi, secara politik, secara pendidikan. Banyak hal yang kita lakukan. Bapak Ibu ingin sejahtera? Bu, ingin sejahtera? Tambah kapasitas diri. Hari ini saya mensurvei, mohon maaf, guru madrasah dijadikan sebagai profesi timbang tidak. Mohon maaf, karena apa? Gajinya kecil.
Masih kita dapatkan ada seorang guru madrasah yang gajinya 500.000, 300.000 per bulan. Manganopo. Kalau guru madrasah kita sudah percaya bahwasanya pendidikan agama adalah pendidikan yang paling utama. Negara ini bisa makmur, akan muncul pemimpin yang adil apabila agama ditegakkan di Indonesia ini. Siapakah yang menegakkan itu? Siapa yang mendidik itu? Kita inilah. Tapi mohon maaf, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak berkualitas. Dan kita tidak berkualitas kalau mohon maaf, kita bekerja tidak cerdas, tidak bekerja keras, dan tidak bekerja ikhlas. Bagaimana mau ikhlas, Pak? Mohon maaf, guru MDA, guru MTS, guru MI juga sebagai tukang berondol, tukang pemanen sawit, tukang jaga kebun orang, nggak konsentrasi. Coba guru madrasah gajinya minimal 5 juta, tinggal semua profesi lain. Semua kita jadi guru yang profesional, betul? Nggak mikir yang lain. Sebuah pekerjaan akan berhasil, akan sukses, akan hebat bila dikerjakan secara serius, secara sungguh-sungguh. Insya Allah hasilnya pun, output akan berhasil. Bagaimana hasil dari madrasah mau bagus kalau gurunya pun nggak fokus kepada pekerjaannya, tapi fokus kepada kambingnya di rumah. Takbir! Oleh karena itu Bapak Ibu, ini saya menyampaikan Pak, ini sebagian kecil daripada keluhan guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini, ya kita harapkan, kita doakan beliau sehat, terhindar dari segala macam malapetaka, mara bahaya. Mudah-mudahan beliau ini yang dihajatkan terkabul. Ada niat katanya beliau mau duduk menjadi Riau 1, ada niat. Nggak serius aminnya. Udah kita undang Pak Saidul Amin, nggak juga serius aminnya. Kita doakan mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan untuk menguasai pemerintahan, menguasai kekuasaan di Riau ini bisa beliau dapatkan. Untuk apa? Agar madrasah di Provinsi Riau dapat diperhatikan yang saat ini masih belum diperhatikan. Itu tujuannya Bapak Ibu. Jelas? Takbir! Mohon maaf Bapak Ibu apabila penyampaian saya kasar. Memang saya marga Siregar orang kasar. Tapi yakinlah hati saya selembut sutra. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Burung betet, burung ruak-ruak, burung balam, burung garuda. Itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Akhirnya mohon maaf semuanya, penyampaian saya ada kasarnya, ada menyinggung perasaan kita semua. Dengan titipan dari kami Pak, mohon Pak, perhatikan guru-guru yang ada di Riau, khususnya guru-guru yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Mohon Pak diperhatikan madrasah-madrasah di Rokan Hulu. Saya menerima telepon, masih ada hari ini madrasah Pak yang lokalnya numpang Pak. Nanti kepala madrasah yang lokalnya numpang hadir menghadap beliau. Saya minta mohon agar sama-sama kita perhatikan. Jangan sampai, makanya madrasah itu rendah marwahnya. Kenapa? Lokalnya pun numpang. Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nggak didirikan madrasah, mau jadi apa kampung itu? Orang mau sekolah jauh. Kalau nggak kita perhatikan Bapak Ibu, maka PGM ini hadir dengan kita bersama seperti ini. Mohon maaf, mudah-mudahan madrasah-madrasah yang selama ini la yamutu wa la yahya bisa kita bantu, bisa kita angkat derajatnya sehingga kita sebagai madrasah, sebagai guru madrasah bangga menjadi guru madrasah. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.